Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro and Sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and Sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Kokarsi Jaya! Yes, yes, yes! Kokarsi Jaya! Yes, yes, yes! Kokarsi Jaya! Yes, yes, yes! Selanjutnya, saya langsung ke slide berikutnya, ya, yang disebut konflik dan sengketa. Beda rupanya, konflik dan sengketa. Konflik itu adalah suatu situasi perbedaan kepentingan antara pasien, keluarga masyarakat dengan rumah sakit. Dalam ini manajemen, dokter, tenaga kesehatan, karyawan mereka belum menjadi sengketa. Jadi masih ada kepentingan yang berbeda. Pasien dan keluarga maunya apa, dengan manajemen maunya apa, itu belum ngerti. Tapi ternyata kalau benar berubah, saling menuntut, saling komplain,
Ya. Karena ini mempertahankan hak-haknya, itu disebut sengketa. Jadi sengketa adalah peningkatan konflik karena merasa tidak puas, keprihatinan, adanya kerugian, ketidakadilan oleh pasien keluarga yang mengarah pada saling menuntut, membela diri masing-masing ke dalam sengketa medik, sengketa administrasi, sengketa SDM, sengketa fasilitas, sengketa umum. Jadi rupanya bukan saja terjadi ya dalam penelitian sengketa medik, tapi juga bisa administrasi, misalnya di dalam penanganan. Nah, kemudian saya buat sengketa hukum. Kalau secara internal dari pihak manajemen yang menjadi pegawai advokasi itu tidak ada gambar pada saat terjadi dengan dokter, dengan nakes, dengan karyawan. Ya, kalau dia anggota kita sudah turun. Pada saat eksternal dari manajemen rumah sakit terjadi dengan pasien, keluarga, masyarakat, advokasi pun turun. Demikian pas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat beliau. Sekali lagi boleh aplaus buat Pak Purwanto gitu. Kohasi Jaya. Kohasi Jaya. Sekali lagi ya. Kohasi Jaya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Purwanto itu. Kita lanjut ke materi kedua. Saya perkenalkan untuk narasumber yang kedua yaitu Prof. Dr. Arief Mulyawan SHMH. Pangkat terakhir beliau Jaksa Utama Pratama atau Rektor. Pendidikan terakhir Dr. Ilmu Hukum Universitas Erlangga Surabaya. Pekerjaan beliau yang pertama yaitu sebagai jaksa atau KTU Jampidum, pembina pendidik pegawai negeri sipil kementerian atau lembaga, dosen luar biasa Magister Ilmu Hukum Universitas Erlangga Surabaya, dosen Magister Hukum Universitas Veteran Jakarta, tenaga pengajar Badan Pendidik dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia, Dewan Pendiri atau Wakil Ketua Harian DPP Periksa, Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Dokter Ahli Estetika Indonesia atau PERDESI. Kemudian riwayat jabatan beliau jaksa pada Kejagung RI tahun 1995, Kabak Sunpro Lanpil Jampidum tahun 2007, Kajari Natuna tahun 2009, Kajari Lebak tahun 2013, Kabit Hansetnas PPA 2014, Asdatun Kejari DKI Jakarta 2018, KTU Jampidum tahun 2021. Luar biasa dan masih jabatan-jabatan beliau yang belum saya bacakan. Luar biasa. Baik, untuk membatasi waktu kami persilakan untuk beliau waktu 20 menit untuk Pak Dr. Arief. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Kita lanjut aja halaman kedua. Judul yang diminta kemarin sama panitia ke saya adalah penanganan kasus berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023. Nah, ada beberapa materi, mudah-mudahan terkejar untuk waktu 20 menit. Saya usahakan singkat. Yang pertama itu adalah Omnibus Law di bidang kesehatan, yang kedua adalah materi daripada Undang-Undang Kesehatan itu sendiri, ketiga itu penegakan hukum kesehatan, keempat tindak pidana kesehatan, yang kelima ada perlindungan hukum kesehatan. Lanjut. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu merupakan Omnibus Law dari 5 Omnibus Law yang kita miliki saat ini. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2, kemudian ada KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 1 2023. Sebelum itu juga ada Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian juga Undang-Undang Penguatan Sektor Jasa Keuangan, dan terakhir adalah Undang-Undang Kesehatan. Nah, kenapa disebut Omnibus Law? Karena Undang-Undang Kesehatan ini dia mengkompilasi dan mengkodifikasi ada 11 undang-undang. 11 undang-undang, kalau nggak salah kemarin materi udah dikirim ya, itu ya. Itu mulai dari Undang-Undang Ordonansi Obat Gas tahun 49, terus 49
Kemudian undang-undang obat penyakit menular, ada undang-undang praktik kedokteran, undang-undang kesehatan juga sudah dicabut, undang-undang rumah sakit, undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang kesehatan jiwa, undang-undang kesehatan juga, kemudian undang-undang perawatan, undang-undang kekarantinaan kesehatan, serta undang-undang kebidanan. Ini ada 11 undang-undang yang dicabut oleh undang-undang 17/2023. Lanjut. Nah, materinya itu ada banyak. Ada sekitar 20 bab, 458 pasal yang diatur dalam undang-undang. Mulai dari ketentuan umum, ada hak dan kewajiban, kemudian juga di situ diatur juga tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, ada penyelenggaraan kesehatan, ada upaya kesehatan, ada fasilitas pelayanan kesehatan dan seterusnya, sampai dengan ketentuan penutup nanti bisa dibaca. Lanjut, penegakan hukum kesehatan itu dilakukan melalui 2 kelompok hukum. Yang pertama itu melalui kelompok hukum pidana, ataupun yang kedua dengan pendekatan terdata. Kita akan coba bahas secara singkat bagaimana mekanisme penegakan hukum kesehatan, baik yang diatur dalam undang-undang kesehatan itu sendiri maupun diatur dalam KUH Perdata. Karena ada diatur sendiri dalam undang-undang kesehatan, tidak diatur, ada yang diatur dalam KUH Perdata. Lanjut, dalam undang-undang kesehatan itu penyidiknya itu kalau dia pelakunya sipil murni, maka penyidiknya bisa dilakukan oleh polisi dan bisa dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan ataupun di Dinas Kesehatan sepanjang dia memiliki sertifikasi sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Kalau pelakunya militer, maka penyidiknya hanya bisa dilakukan oleh penyidik polisi militer atau auditor militer. Kalau dia pelakunya koneksitas, berarti ada polisi, ada sipil dan ada tentara di situ, maka penyidiknya harus dilakukan bersama-sama antara polisi militer atau auditor ataupun auditor militer dengan polisi atau dengan PPNS. Kalau pelakunya koneksitas. Lanjut, dalam undang-undang kesehatan ada 3 kelompok. Kalau tidak kelompokkan jadi 3 kelompok yang dapat diduga atau dapat didakwa atau dapat disangka menjadi pelaku tindak pidana di bidang kesehatan. Yang pertama itu setiap orang, siapa aja. Yang kedua adalah korporasi. Yang ketiga adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ini 3 kelompoknya. Kalau setiap orang, siapapun bisa jadi tersangka sepanjang dia memenuhi unsur-unsur pasal yang diatur dalam Undang-Undang 17/2023. Kalau korporasi dibatasi, yang pertama itu korporasi itu sendiri, yang kedua adalah pengurus korporasi yang memegang jabatan fungsional di korporasi, entah dia direktur, entah dia kepala bidang ada di situ, kepala rumah sakit, kepala unit, kepala UGD, kepala kamar, itu bisa kena. Kemudian bisa dikenakan juga kepada pemberi perintah, orang yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah di rumah sakit. Bisa jadi dia owner tapi dia dominan untuk memberikan perintah semua kegiatan di rumah sakit. Kemudian juga pemegang kendali, pemegang yang mengendalikan rumah sakit itu, serta pemilik manfaat daripada korporasi. Pemilik mana berarti owner ataupun pemegang saham, itu bisa dijerat sebagai pelaku tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan. Jadi kalau untuk korporasi luas sekali, ini perluasan dari undang-undang kesehatan yang lama. Lanjut, nih tindak pidananya bermacam-macam. Ada tindak pidana komersialisasi transplantasi organ. Kalau transplantasi organ itu tidak boleh dikomersialkan, harusnya gratis. Jadi kalau suatu ketika ada yang memperjualbelikan, dia bisa kena sanksi pidana. Kemudian ada menghalangi pemberian ASI, itu paling rendah itu, cuma setahun penjara. Paling lama setahun. Ada lagi memperjualbelikan darah, darah itu tidak boleh. Walaupun dalam praktik banyak banget yang memperjualbelikan darah. Bahkan di PNI sendiri pun kalau nggak bayar kadang-kadang dikasih juga itu. Bayar kan? Nggak boleh kalau nggak ada yang gratis. Katanya nggak boleh yang gratis. Padahal itu tidak. Kemudian ada peredaran sediaan farmasi atau alat kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan. Ada juga praktek kefarmasian tambahan dan tanpa kewenangan. Ada peredaran rokok tidak sesuai dengan aturan, tidak dilengkapi dengan label bawaan rokok membayar kesehatan dan segala macam. Alhamdulillah saya tidak merokok, tapi jadi rokok pasif iya, karena ruangan saya tempat bawaan rokok semua di kantor. Kemudian juga ada pelanggaran kawasan tanpa rokok, tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat,
ada juga melakukan praktek medis kesehatan tanpa hak, kalpan yang mengakibatkan pasien luka berat atau kematian. Inilah kelompok-kelompoknya. Inilah jenis-jenis tindak pidana yang jatuh dalam undang-undang kesehatan. Sudah bisa dibaca. Sanksi pidananya itu diberikan lagi. Sanksi pidananya itu diberikan kepada orang. Kalau orang sebagai pelaku tindak pidana, maka pidana penjaranya itu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun. Paling rendah itu setahun untuk menghalang-halangi pemberian ASI. Setahun. Dan paling lama 15 tahun. Itu kalau sampai meninggal. Kemudian dendanya itu berkisar antara 50 juta sampai dengan 2 miliar. Melanggar kawasan. Bebas rokok itu dendanya maksimal 50 juta. Tapi dalam praktek saya rasa banyak dapat kena 50 juta itu belum ada 50 juta. Dan dendanya sampai dengan 2 miliar yang paling tinggi. Kalau untuk korporasi karena dibentuknya badan hukum, maka denda yang bisa dikatakan itu berkisar antara 2 miliar sampai dengan 50 miliar. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis ada pidana tambahan. Jadi selain dia kena masuk penjara, dia bisa dicabut juga izinnya untuk melaksanakan jabatan profesi sebagai tenaga medis atau sebagai dokter bisa dicabut. Ini sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Lanjut. Namun demikian, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, tentunya vokasi harus berperan aktif di sini. Misalnya Pak Hitung dan kawan-kawan semua. Apakah itu merupakan kesalahan tindakan medis atau kesehatan? Kesalahan tindakan medis atau kesalahan tindakan yang dilakukan kesehatan itu bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu karena dia yang kesana itu lalai. Lalai menerapkan standar profesi, standar prosedur operasional ataupun kode etik. Kalau pelakunya itu memang dia lalai, maka dia bisa kena tindak pidana ataupun kena dia gugatan perdata. Kalau lalai, jadi kalau hukumnya jelas gimana standar prosedurnya, standar profesi operasional, bagaimana standar profesi ataupun kode etik profesinya seperti apa, ada nggak yang dilanggar situ? Kalau perbuatan ternyata ada yang dilanggar, kalau bisa dibuktikan pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja lebih berat. Karena kelalaian ada agak sedikit memperingan, tapi sanksinya pidana ada. Sudah bisa dijerat. Kalau ada standar prosedur yang tidak dilaksanakan, SOP dan SP standar profesi dilaksanakan atau kode etik, sudah terjadi tindak pidana. Ataupun terjadi kesalahan tindakan medis karena adanya informasi yang tidak benar atau tidak jujur yang diberikan oleh pasien. Kalau itu bisa dipidana, itu nggak mungkin dipidana. Dan itu harus bisa dibuktikan nanti oleh vokasi. Kenapa? Contohnya, tanya pasiennya, apakah pasien itu ada alergi obat? Keluarga bilang nggak ada alergi obat. Padahal dia mau dibius, mau disuntik obat bius atau mau disuntik penisilin, dia bilang tidak ada alergi obat apapun. Begitu suntik obat di alergi, anfal, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak bisa dipersalahkan. Itu yang kadang-kadang kelewat dan seringkali tidak ditanyakan. Tanya, makanya saya beberapa kali nggak bisa. Ada beberapa perkara, memang nggak bisa bebasan enggak. Dia bohong. Begitu meninggal, di otopsi dinyatakan dia alergi terhadap obat tersebut. Sementara pada saat dirawat ditanya, ada nggak alergi obat? Tidak, kata pasien. Dan keluarga pasien nggak ada alergi apa-apa, suntik aja. Suntik, mati. Dia nggak salah. Kalau sengaja dijerat, itulah yang namanya disebut dengan kriminalisasi. Dan tugas vokasi memberikan perlindungan hukum terhadap itu semua. Ya. Harus. Yang ketiga, karena adanya daya paksa atau force majeure. Apa contoh daya paksa? Lagi operasi tiba-tiba mati listrik. Tiba-tiba terjadi korsleting listrik yang nggak bisa dipidana. Karena kadang-kadang orang suka, wah salah rumah sakit, ini kan mati seluruh kabupaten, mati semua. Tetapi bisa dipidanakan kalau ternyata rumah sakit tidak punya genset. Tapi begitu nyala genset itu pas, begitu mati lampu listrik semua pas, itu kan daya paksa, force majeure. Tentunya tidak bisa diberikan sanksi pidana terhadap daya paksa. Ini undang-undang. Setiap orang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak bisa dipidana. Itu undang-undang, itu KUHP 1918 yang kita masih pakai, WPS itu Rekrutmen Strafrecht, maupun KUHP 2023 yang nanti dalam tahun 2026. Itu nggak bisa. Prosesnya lanjut. Ada beberapa
bisa dilakukan nanti yang harus dijadikan pedoman di lokasi. Kalau pasien itu menderita cacat atau meninggal dunia karena adanya standar profesi ataupun adanya standar prosedur operasional atau politik yang ilegal, bilang kan, tapi bisa dilakukan perdamaian, nah itu tugas lokasi itu. Maka perkara tersebut seharusnya bisa dihentikan kalau sudah masuk ke jalur penegakan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Tugas lokasi kalau bisa belum sampai dilakukan penyidikan sudah harus dilakukan perdamaian. Kalau sudah di sini pun bisa dihentikan lewat pendekatan RJ sepanjang ada perdamaian. Itu kalau memang ternyata ada standar prosedur maupun standar profesi yang dilanggar atau etik, bisa damaikan. Tapi kalau terjadinya pelanggaran standar prosedur, standar profesi ataupun politik itu terjadi karena adanya informasi yang tidak benar, itu pakai nggak bisa naik. Itu harus dihentikan dan dihukum. Karena inputnya tidak benar, tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan. Sama seperti kita sampaikan, mau dioperasi, ditanyakan apakah ada yang diobat, tidak. Begitu disuntik mati dulu. Ya nggak bisa disalahkan kalau ditanya doang. Kecuali dinyatakan kami tidak tahu ada alergi atau tidak. Dan pada saat dinyatakan tidak tahu, maka rumah sakit harus melakukan pengecekan apakah ada alergi obat atau tidak pada yang bersangkutan. Ada kewajiban juga. Gitu. Cek dulu apa nama ilmunya, saya lupa. Karena harus dicek dulu alergi obat apa. Gitu. Jadi ternyata tidak ada alergi, skin test ya. Cek dulu. Begitu ternyata tidak tahu ada alergi, dicek ternyata tidak ada alergi, ya lanjut. Gitu. Tapi begitu program saya nggak ada alergi, udah biasa suntik aja gitu. Karena saya beberapa kali menemani kawan, kalau kita lagi ke daerah, kadang-kadang ada teman juga yang hafal dan namanya kampus. Jadi ke rumah sakit sekarang disuntik di UGD aja. Mau di UGD suntik, kalau ditanya ada alergi obatnya gitu. Kalau itu memang terjadi karena pelanggaran itu, karena semua kejahatan ataupun perbuatan perdata, tapi kalau dalam undang-undang kesehatan sudah identik dengan kejahatan, terjadi kalau ini adalah ada nggak standar prosedur, standar profesi dan kode etik yang dilanggar. Kemudian kalau perbuatan sudah sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kode etik, tapi telah terjadi juga perbuatan yang ternyata merugikan pasien karena force majeure, maka langkah hukum yang dilakukan adalah dihentikan penyidikan, tidak bisa disini karena force majeure. Sedangkan kalau standar prosedur dilanggar, PO-nya standar profesi dilanggar, dilanggar, pendamaian juga nggak ada, nah inilah masuk dalam meja hijau. Tidak. Nah, tugas vokasi adalah yang pertama itu, coba lakukan mediasi terhadap 3 pembuatan yang di awal, ada 3 itu ada 4, itu diusahakan harus mediasi terhadap vokasi. Kalau sudah tidak bisa ada mediasi terhadap pendamaian, ya terpaksa itu jalan proses persidangan. Lanjut. Untuk penyelesaian sengketa perdata itu ada 2. Penanggung jawabnya adalah ada 2 kelompok. Yang pertama itu kalau setiap orang tenaga medis atau kesehatan tentu bisa diajukan diajukan gugatan dengan menggunakan pasal 1365. Setiap orang yang melakukan perbuatan merugikan orang lain bisa dibebani kewajiban untuk mengganti rugi. Kalau pidana sanksinya pidana perdata, pidana sanksi penjara atau denda. Kalau perdata tentunya sasarannya adalah ganti rugi, hanya ganti rugi. 1365. Bagaimana dengan korporasi? Dalam ketentuan pasal 1367 BW atau kalau perdata itu menyatakan setiap orang yang mempekerjakan orang lain maka dia bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap perbuatan orang yang dipekerjakannya yang telah merugikan pihak ketiga. Makanya waktu di Ikatan Dokter Harus Indonesia, saya ulang di narasumber beberapa kali, mereka tanya, Pak, ada pegawai kami dia terima duit untuk pembayaran BPHTB, dia keluaran atas tanah, pajak dan segala macam, ternyata tidak disetorkan. Nah, pihak klien yang mempekerjakan notaris tersebut tetap minta pertanggungjawaban notaris untuk tetap bertanggung jawab membayar BPHTB karena itu setor. Notaris berkata tidak, nggak bisa. Tetap notaris harus bertanggung jawab, sekalipun pegawai yang salah. Undang-undang untuk pendatanya dia bertanggung jawab. Bisa Ya. Kemudian peran vokasi lanjut. Nah ini yang pertama itu memberikan perlindungan hukum terhadap kriminalisasi
terhadap kemungkinan kriminalisasi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta rumah sakit. Kemudian yang kedua itu melakukan mediasi kesehatan, walaupun kasih banyak saya simpulkan 3 saja. Melakukan mediasi kesehatan terhadap rumah sakit, tenaga medis dan kesehatan dengan pasien atau keluarga pasien. Yang lain adalah memberikan pendampingan atau nasihat hukum terhadap rumah sakit dalam menghadapi sengketa perdata atau penegakan hukum pidana dan kesehatan. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ali. Sekali lagi aplaus untuk Pak Dr. Ali. Terima kasih. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Bapak Advokat Winarso SHMH. Sebelumnya saya bacakan CV beliau. Beliau ternyata lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Magister of Business Law, yaitu pada tahun 1996 sampai tahun 2000. Kemudian Senior Investigator atau Head of Prevention Division atau Lawyer pada tahun 2000 sampai 2017. Beliau juga merupakan pelatih pada PT Cakra Manunggal Pratama, PT Multi Kompetensi Training and Consultant, PT Integritas Indonesia, kemudian dan training lain. Beliau dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Jadi trainer apapun ada di Pak Advokat Winarso SHMH. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, Pak Arif. Kalau tadi sebenarnya bukan segala macam training, tapi training yang terkait ini. Tapi saya kebetulan jadi associate trainer di berbagai perusahaan konsultan. Jadi yang saya mau bicara tentang ISO 31001. Nah, kalau tadi Pak Arif itu sudah menyampaikan, oh ini kalau pidana gimana? Pak Arif menyampaikan ada namanya corporate liability. Jadi kalau pidana itu bukan hanya orang yang bisa dipidanakan sekarang, organisasi itu bisa dipidanakan, ya. Bukan hanya dalam konteks undang-undang kesehatan, kan? Itu ada undang-undang lingkungan, ada undang-undang tipikor dan sebagainya. Nah, saya akan bicara lebih banyak pada untuk corporate liability di bidang tipikor, tapi saya tidak akan ngomong tipikor. Nanti tipikor Pak Arif saja, sesi khusus ya, untuk tipikor, ya. Nah, saya akan bicara tentang standar nasional ISO 31001. Itu apa sih? Ya? Sebenarnya saya bicara tentang tata kelola rumah sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita cermati hampir semua pelanggaran atau mungkin pelanggaran yang ada di sebuah organisasi, termasuk di antara rumah sakit, itu karena tata kelolanya buruk. Nggak ada SOP-nya, ya. Bukannya SOP, nggak ada polisinya, nggak ada. Ya. Gimana menerapkan jadi SOP? Nah, itulah kemudian awal dari sebuah pelanggaran, entah nanti etik, entah nanti pidana, entah apapun, gitu ya. Nah, kemarin saya lihat di berita itu Inspektorat Kementerian Kesehatan dan Komite Akreditasi, itu melakukan pelatihan ini. Kenapa? Ya, sebenarnya itu adalah bagian dari nilai plus dari organisasi, ya, atau rumah sakit, ya, organisasi rumah sakit kalau menerapkan SNI ISO 31001 ini. Nah, di Indonesia bagaimana? Khusus BUMN semua sudah menerapkan. Nah, kebetulan saya juga ikut mendampingi beberapa BUMN untuk sebagai konsultan untuk menerapkan ISO ini, ya. Sudah wajib. Sekarang perusahaan-perusahaan di sektor finansial, bank dan lain, ya, keuangan, ya, itu juga sudah dihimbau untuk menerapkan. Kemudian juga konstruksi 3 tahun lagi mereka wajib. Kenapa seperti itu? Agar tata kelolanya baik, akan mereka melaksanakan, kalau dulu itu hanya dipakai istilah good corporate governance, ya.
Apa lawan good corporate governance itu ya bad governance, yang tidak punya SOP, tidak punya etika, tidak kompeten. Nah, itu namanya bad governance. Nah, ISO ini adalah salah satu cara agar kalau good governance, good corporate governance itu hanya dinilai sendiri atau bayar konsultan untuk melakukan survei, oh kami sudah melakukan good governance kami sudah sekian. Nah, ini tidak. Ini yang akan audit adalah pihak eksternal, lembaga-lembaga sertifikasi yang punya skema ISO ini. Kalau saya sebagai konsultan saja, walaupun saya juga certified auditor untuk sisi manajemen ISO 31. Pekerjaan sampingan sebagai advokat atau kebalik ya. Jadi saya sebenarnya sehari-hari advokat. Kenapa saya penting untuk menyampaikan ini ya, nanti bahan bisa dibaca sendiri. Karena skema ini baru orang-orang Jakarta yang tahu, yang banyak jadi konsultan dan auditornya. Kalau tadi kita bicara ada punya cabang di berbagai luar Jakarta, itu tidak ada. Kalau mereka mau certified atau mau konsultasi atau mau pelatihan, harus undang orang Jakarta. Jadi kalau Klasi mau mengatakan ini, bagus juga. Paling tidak maka jadi konsultan untuk ini. Nah, apa sebenarnya ISO 31 itu adalah kalau bahasa Inggrisnya anti bribery management system. Kalau bahasa Indonesia sistem manajemen anti penyuapan. Maka lengkap sekali dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Pur dan Pak Ari, nyambung. Ya. Nah, isinya apa? Sebenarnya kita sudah sering mendengar, tapi dalam praktek itu diimplementasikan secara terpotong-potong. Bapak Ibu kalau lihat di rumah sakit, siapa yang bekerja di rumah sakit, apalagi rumah sakit pemerintah, ada zona apa? WBK, ya, zona integritas. Ya. Bapak mengenal ada istilah gratifikasi, di sini ada. Cuman kalau gratifikasi itu kadang-kadang kita pahami lebih dipakai untuk di lembaga-lembaga publik atau pemerintah. Di sini ada aturannya bahwa sebuah organisasi itu juga harus menerapkan semacam kebijakan anti ya hadiah atau apa, ya. Nah, kenapa kok repot-repot seperti itu? Masalahnya kan gitu ya. Kita nggak boleh nih menjamu tamu dengan mewah, atau kita juga kalau ke daerah nggak boleh dijamu dengan yang berlebihan. Ya. Kenapa sih kita repot-repot seperti itu? Karena begini, bisnis di sektor medis, ya, entah rumah sakit, entah farmasi, entah apapun ya alat kesehatan, itu akan semakin terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan atau korporasi di belahan dunia yang lain. Mereka-mereka yang mau investasi atau mau bekerja sama dengan organisasi-organisasi di Indonesia atau perusahaan Indonesia itu yang salah satu yang dilihat adalah kalian punya integritas atau tidak dalam menjalankan bisnis. Nah, apa yang dilihat dari integritas ini ya sertifikasi ISO 21 ini. Kalau kita sudah punya ini, maka mereka tidak akan tanya macam-macam. Kalau istilah hukumnya tidak akan melakukan due diligence yang rumit-rumit. Cuma dia minta kamu sertifikatnya mana. Lalu dilihat penerbit sertifikat itu terakreditasi atau tidak. Kalau sudah terakreditasi maka standarnya sama semua di seluruh dunia karena ini standarnya ISO. Nah, jadi kira-kira itu urgensinya. Kemudian tata kelola. Saya karena advokat juga banyak menangani organisasi nirlaba ya. Rumah sakit itu kan ya kadang-kadang kalau yang bukan PT gitu ya, itu kan dikelola oleh yayasan. Yayasan itu organisasi nirlaba. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau organisasi nirlaba yayasan itu kira-kira potensi fraudnya, potensi swapnya itu ada atau tidak? Besar atau kecil? Besar. Kita baru lihat ACT. ACT itu dalam setahun dia mengelola dana sekian ratus miliar. Dompet Doafa punya rumah sakit juga ya. Dia mengelola duit juga sekian puluh miliar dalam setahun. Nah, saya kembali jadi salah satu konsultan untuk penerapan ini di namanya Human Initiative, itu juga organisasi nirlaba.
makin besar kita mengelola duit, apalagi organisasi nirlaba, maka Pak Arief pasti tahu resiko pelanggarannya itu makin tinggi Pak ya. Makin dikit kita nggak ada yang dicuri Pak soalnya ya. Kalau makin gede kita punya duit, ini kok akuasi sekarang nggak punya duit semua kita tetap rame-rame, nanti tiba-tiba duitnya banyak, waduh repot kan gitu. Rumah sakit yang dikelola secara nirlaba itu juga ada potensi seperti itu karena tata kelola yayasan kita itu nggak beres, belum beres sampai penerapan seminggu. Nanti lagi ada peraturan untuk auditor. Ya. Nah kebetulan saya sudah mengikuti semua dan kebetulan waktu menyusun standar nasional ini saya adalah bagian dari tim yang ikut menyusun standar ini. Jadi saya sebenarnya masuk di menjadi konsultan di itu juga tidak sengaja karena saya jadi mewakili lembaga saya dulu. Saya menyusun SNI, kemudian saya jadi asesor kan untuk lembaga sertifikasi itu. Dan itu saya jadi konsultan. Kenapa saya jadi konsultan? Nggak jadi auditor karena konsultan lebih challenging. Jadi auditor itu gampang ngeceknya kan, ini ada atau tidak standarnya begini. Tapi kalau jadi konsultan, kita berproses membantu klien untuk membangun integritas mulai dari dasar sampai pada mereka yang disebut apa namanya mantan secara sistem. Jadi kan untuk ngecek organisasi itu punya integritas atau tidak itu kan ada berapa indikator. Ada yang dia nggak punya SOP, nggak punya, bukan hanya rumah sakit ya, misalnya perusahaan keluarga, nggak punya kebijakan, nggak punya SOP, nggak punya aturan keuangan, gitu ya, itu jelas masih nol. Lalu yang kedua, dia punya kebijakan, punya SOP, tapi tidak kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak. Yang ketiga, dia punya SOP, punya kebijakan, dilaksanakan tapi tidak diaudit. Yang keempat, semua itu diaudit, ada hasil auditnya, nah itu berarti kita organisasi itu sudah matang. Nah kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ibu-ibu, bukan hanya rumah sakit, bagi bapak yang punya PT, punya perusahaan, bisa dibantu dengan ini untuk tata kelola perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, suami istri misalnya. Bapak Ibu kalau umroh itu ya, perusahaan travel umroh itu hanya dimiliki oleh keluarga, suami istri. Dia nggak bisa bedakan uang keluarga dan uang perusahaannya. Uang jamaah umroh dipakai untuk bangun rumah atau investasi lain. Nah, itu salah satu pelanggaran dari prinsip tata kelola. Saya kira itu saja secara singkat yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oh ya, ada lagi. Kalau sebuah organisasi punya sertifikasi ini, maka itu bisa juga jadi justifikasi agar tidak kena corporate liability di undang-undang tipikor. Karena undang-undang korupsi itu juga organisasi bisa didenda, bisa dipidana, pidananya bisa benar. Jadi kira-kira demikian. Terima kasih Bu Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Advokat Paulina. Baik, kita ada waktu 30 menit. Silahkan. Terima kasih moderator. Fokus pertanyaannya. Ya. Mohon izin, Mbak, saya cuma bertanya kepada narasumber yang terakhir tentang penerapan ISO 37001 atau anti-bribery management system. Tadi dipaparkan oleh Bapak mengenai tentang ISO 37000 ini sangat baik dengan rumah sakit. Kebetulan saya juga diauditor Bapak untuk ISO 37001. Nah ini menjadi pertanyaan saya juga Bapak Menteri. Relevansinya dengan tindak pidana ketika rumah sakit, badan instansi, lembaga atau perusahaan memiliki sertifikasi ini, apakah benar yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa bisa terhindar dari implikasi hukum tindak pidana korupsi? Nah pertanyaan saya kepada Bapak, mohon izin bisa diberikan agar saya tidak tersesat di jalan yang terang. Undang-undang mana yang mengatur tentang perlindungan hukum tersebut, Bapak? Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan pertama, Bapak Samsul. Saya tampung dulu untuk 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua
Dede. Saya dari cabang Tangerang Raya. Pertanyaan pertama untuk Bapak Ketum Kokarsi. Pertanyaannya adalah, ketika saya sebagai owner rumah sakit atau pelaku usaha di bidang itu, di bidang kesehatan, dengan menjadi anggota Kokarsi, keuntungan saya dari aspek bisnis apa? Pertanyaan kedua untuk Prof. Arif. Dalam hukum pidana ada sanksi kategori 1 dan selanjutnya. Nah, karena saya awam di bidang itu, mohon arahan kategori 1 dan selanjutnya itu bentuknya, nilainya, yang harus kami tanggung itu seperti apa. Pertanyaan ketiga untuk Bapak Prof. Winarso. Amin. Amin. Saya panggil Profesor Anugrah dari ITD, bukan Anda ya, Prof. Winarso. Jadi Pak Prof, ketika sudah bersertifikasi, jaminan apa ketika pelaku usaha itu masih melakukan tindak pidana? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi, silakan dari Pak Oli ya. Silakan Pak Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ke Pak Purwanto Hitung dan Pak Arif. Kalau dari presentasi dari Pak Purwanto Hitung bahwa Kokarsi melakukan advokasi hukum, litigasi dan non-litigasi, gitu ya. Tapi juga di suatu organisasi ada juga namanya advokasi kebijakan, yaitu melakukan advokasi terkait dengan sejumlah aturan yang kemudian itu perlu dilakukan advokasi dalam hal ini uji materi ya, atau direvisi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Kokarsi ini dengan kekuatan sejumlah advokat yang ada, apakah juga sesuai dengan kebutuhan yang ada nanti bisa juga melakukan advokasi kebijakan selain melakukan advokasi hukum? Itu buat Pak Purwanto. Untuk Pak Arif, tadi Pak Arif presentasinya menyampaikan cukup banyak peraturan perundang-undangan ya, peraturan terkait dengan undang-undang kesehatan ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah peraturan hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang ini sudah menjamin melindungi ya tenaga kesehatan, rumah sakit gitu ya, atau apakah dari peraturan-peraturan yang tadi ada itu ada yang perlu dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau direvisi dibatalkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah 3 penanya. Mungkin pertanyaan yang paling sedikit dulu ya, Bapak Winarso. Pertanyaannya ada 2, jadi mungkin Bapak dulu yang jawab. Yang pertama tadi dari Pak Samsul bagaimana relevansi pidana, dan yang kedua pertanyaan dari Pak Orik. Silakan Pak. Terima kasih. Pak Samsul, auditor eksternal apa internal Pak? Eksternal Bapak. Eksternal. Wah, udah certified. Dari mana sertifikasinya? BSI juga Pak. BSI. Oh sama. Berarti kita satu alumni. Cuman saya tidak pakai untuk auditor eksternal ya. Pak Samsul begini, berarti udah ngerti dong. Ini pertanyaan tegas ini. Nanti mohon konfirmasi Profesor Arif. Corporate liability di Undang-Undang Tipikor. Jadi kan korporasi itu, yaitu memang kalau kita konsultan ISO 1 tapi backgroundnya tidak hukum agak bermasalah gitu. Jadi gini, Undang-Undang Tipikor itu ada corporate liability. Saya lupa pasangnya. Saya tadi buka presentasi saya kok belum betul. Korporat itu atau organisasi itu bisa dipidana. Contohnya ada BUMN yang kena pidana karena suap atau korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau pejabat di BUMN itu ternyata bagian dari semua rencana ya, baik mungkin direksi atau komisaris itu menyetujui, akibatnya dia kena corporate liability. Nah, SMAP ini kan jelas kebijakan awalnya adalah dilarang menyuap. Semua komitmen dari komisaris, direksi sampai ke bawah, gitu ya. Nah,
Kalau dia ditanya oleh penyidik katakan ya walaupun ini bisa jadi, tapi tidak seluruhnya menjamin memang ya. Tapi kalau dia katakan bahwa ini korporasi ini by design oleh perusahaan, ada nggak nyuap itu by design? Ada, karena kalau training perusahaan itu Pak ya, saya itu selalu bilang Pak, kalau kami menerapkan ISO 9001, mitra kerja saya pergi semua, karena ya sudah nggak bisa nyuap gitu kan. Artinya itu tanda-tanda bahwa suap itu memang policy dari memang kebiasaan dari perusahaan. Nah itu akan kena baik swasta, BUMN maupun apapun, termasuk organisasi lembaga, yayasan atau rumah sakit. Kalau dia mendapatkan pekerjaan dengan cara menyuap, itu akan kena. Tetapi kalau kita menerapkan ini, itu pasti polisinya aja tidak memungkinkan orang menyuap. Semua tanda tangan fakta integritas, walaupun mungkin ada yang melanggar ya. Artinya yang akan kena kemungkinan besar itu adalah pengurusnya, bukan organisasinya. Ya. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Tapi menarik kalau Pak Samsul jadi auditor, nah itu menarik. Nanti Koharsi juga bisa kolaborasi itu ya. Lalu Pak Dedi, bagaimana kalau organisasi sudah menerapkan kemudian terjadi suap? Ada, ya tetap kena gitu ya. Tetapi begini, ada dua hal. Dalam konteks sertifikasi, nanti kan akan di tiap tahun itu akan ada namanya surveillance audit. Auditor atau pemberi sertifikasi akan melihat kalian itu masih melaksanakan sistem ini atau enggak sih? Di audit lagi itu Pak, dicabut sertifikasi itu dalam konteks sertifikasi ya. Artinya integritas dia dianggap yang menurun nilainya kan. Kalau dalam konteks hukum saya kira Pak Didi harus bilang, Profesor harus bilang apapun bisa kalau dibuktikan kena. Tetapi begini, prinsip dari penerapan ISO 9001 itu kan apa namanya? Kalau dalam Islam itu istiqomah sebenarnya. Kalau dalam bahasa ini konsistensi. Konsistensi itu dari top manajemen, dari komisaris, dari direksi sampai dari pegawai, bahkan mitra kerjanya, supplier-supplier itu juga diberitahu kami sudah menerapkan ini, tidak ada suap di antara kita. Nah itu Pak. Ini masalahnya Pak, kalau advokat itu, ini Pak Ori mesti tahu, teman-teman di Peradi, kalau saya ngomong begini nih, teman-teman advokat itu sepi banget. Ya karena di penegak hukum itu sudah diterapkan loh, ini di pengadilan agama contohnya. Beberapa pengadilan agama itu sudah menerapkan ini. Kayaknya Jakarta Pusat sudah menerapkan. Pengadilan agama relatif ya Pak, sudah bagus lah gitu ya. Pengadilan Jakarta, pengadilan negeri, ya penegak hukum yang lain masih tanda tanya gitu ya. Nah, organisasi advokat itu bisa menerapkan itu. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Kalau mau panjang-panjang lagi, dibuat sesi lagi saya usul Pak Arif sama Pak Nur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Winarso. Baik, pertanyaan kedua ditujukan untuk Pak Purwanto itu, yaitu dari Pak Dede tadi bagaimana secara keuntungan bisnisnya ya untuk lembaga Koharsi, baik untuk rumah sakit maupun lembaga lainnya. Kemudian pertanyaan dari Pak Ori juga, apakah dengan lembaga Koharsi ini bisa untuk kebijakan atau advokasi kebijakan? Enggak Pak Purwanto. Terima kasih. Terima kasih. Khususnya saya mau menjawab Pak Dede. Memang ini perlu rekan-rekan pengurus pusat hukum daerah memahami konsep ini. Ini saya coba menyampaikan agak detail. Apa sih manfaatnya dari satu bisnis rumah sakit kalau menggunakan atau bergabung dengan vokasi? Berarti dari vokasi melihatnya ini adalah kategori B, ya anggota kategori B, ya sebagai organisasi. Dia akan membayar iuran kepada kita, ya, hitungannya bulanan atau tahunan. Apabila terjadi yang saya sebut sengketa, dia tidak bayar lagi itu namanya lawyer gratis.
cukup bayar iuran. Hitungan angka jauh lebih murah meriah dibanding, saya bandingkan internal, dia menggunakan corporate lawyer in-house apa di sana, bayarannya ya adalah per bulan itu jutaan. Saya pengalaman di corporate lawyer, kali dalam 12 bulan ratusan juta. Tapi dengan vokasi cukup, nanti angkanya akan kami putuskan di dalam raker ya. Itu udah pasti jauh Pak. Ya kita sedikit mungkin di atas asosiasi yang sudah ada, karena kita menggratiskan fee lawyer pada saat mediasi ataupun litigasi sampai tingkat kasasi, gratis lawyernya, karena pembiayaannya untuk di-off saja, tetapi biaya yang lain itu ditanggung organisasi vokasi. Jadi kalau dia internal seperti itu. Dan kalau kita lihat eksternal, pembiayaan untuk lawyer sekali tangani satu kasus, kita mau lawyer juga, wah, ya, dan kasusnya persentase. Kalau digugatnya 10 miliar, kita biasanya sekian persen tuh dari 10 miliar. Bayarin, yang miliar juga tuh, paling tidak ratusan juta. Tapi dengan udah menjadi advokasi, 2 juta buat apa? Karena semuanya ya puluhan juta. Ya hitungannya nih kalau sampai yang tahu. Jadi perbandingannya itu ya, murah meriah. Ya, dan hebatnya kita kan sampai litigasi di ujung sana, PK. Tapi kalau lawyer-lawyer yang baru masuk pegang kuasanya kan bertahap, ya. Tahap di PN sekian, di PT sekian, ya, di kasasi, kita pakai. Ya, oke. Pak Dede sudah ya terjawab. Sekarang Bang Mori. Izin, Bapak. Kalau dibalik saya jadi pengusaha rumah sakit. Dengan bergabungnya saya menjadi anggota vokasi yang sudah membayar tentunya. Ada keuntungan bisnis apa sih? Gitu kan? Nah kalau dari tadi itu hanya aspek hukumnya saja. Keuntungan dari urusan hukumnya. Kalau dari urusan bisnis apa sih yang kami dapat? Gitu Pak. Terima kasih. Karena ini hukum kesehatan, kita nggak sentuh bisnis, manajemen, dan lain-lain. Ungkapan saya adalah kajian dari aspek hukum. Oke? Jadi kalau mau hitung aspek bisnis yang angkanya dikeluarkan secara ekonomis, itu bisnisnya untuk bidang hukum. Ya, kita nggak masuk ke ranah manajemen, ranah apa ranah bisnis korporasi, tapi jelas di angka hukum aja perusahaan udah efisiensi di dalam 1 tahun, di dalam 5 tahun, di dalam RUPS itu bisa persembahkan kos yang dikeluarkan untuk operasi. Oke? Sekarang pertanyaan apakah masuk ke ranah kebijakan sehingga bisa dikasih kuasa untuk melakukan uji materi dan sebagainya. Konsep vokasi adalah sebatas yang namanya sengketa hukum antara nakes dokter dengan pasien keluarga. Oke, paham? Ini dalam sengketa hukum saja. Dia adalah berhadapan kalau di rumah sakit itu kondisinya antara nakes itu dokter dengan pasien keluarganya. Yang saya kasih lingkaran merah itu model vokasi. Sehingga kita tidak masuk ke ranah kebijakan dan lain-lain, kita membatasi hanya untuk hukum kesehatannya saja. Oke? Ya, cukup saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk Pak Dr. Arif. Tadi izin Pak, tadi Bapak menyampaikan kategori sanksi dan kategori 1 dan seterusnya. Mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, dari hukum positif yang menunjang terhadap pelaku usaha rumah sakit dari Pak Ori. Kemudian mohon dijelaskan secara rinci untuk hukum positif tersebut apakah menunjang atau tidak. Baik, boleh saya klarifikasikan juga tadi dari Pak Bin masalah liability. Memang sekarang pertanggungjawaban itu baik pidana maupun perdata tidak lagi kepada subjek hukum person, tapi masuk korporasi.
dalam pidana korupsi banyak itu. Tapi apakah semua korporasi bisa dikenakan sanksi pidana? Kita lihat perkara. Tidak semua korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kalau kesalahan itu seperti dalam rumah sakit, kalau kesalahan itu yang melakukan adalah atasnya langsung, atas itu ternyata tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar profesinya, tidak melakukan kegiatan sesuai dengan standar prosedur operasional maupun etik yang berlaku di atas tersebut, maka rumah sakit tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Tetapi secara perdata bisa, harus diganti kemudian. Karena 13 itu menyatakan bahwa setiap majikan, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dan orang yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan bagi orang lain, maka orang lain tersebut dapat menunjukkan pidana. Mohon maaf kalau kadang-kadang saya sih konten ngomongnya kecepatan gitu. Saya pernah mencoba untuk ngomong agak lambat, malah saya nggak bisa mikir apa gitu. Blank, malah blank. Jadi kebetulan saya ngajar di dua kampus dan ngajar untuk semua penyidik pegawai negeri sipil seluruh kementerian lembaga. Jadi rekomendasi saya yang memberikan tanda tangan jaksa agung, tapi kami yang memiliki semua rekomendasi dan jadi kadang-kadang saya disini komen seperti itu. Pak, kalau ngomong sama bapak mesti direkam, salah sendiri konsultasi nggak direkam. Bikin rekaman lah, bikin pelan-pelan. Nah itu kebiasaannya. Jadi komponen liability itu memang sekarang sudah menjadi suatu keniscayaan, jadi tidak ada lagi yang bisa. Nah, saya agak lucu, memang tadi bilang ada BUMN yang dijadikan tersangka, ya. Sekarang korupsi sudah berkembang lagi, negara dirugikan, negara diuntungkan pun jadi korupsi. Itu yang tidak masuk akal buat saya. Kenapa? Maksudnya, contohnya PT Varia Putra Prakasa. Itu PTP itu perusahaan yang kakak, ekspedisi Muaran atau orang ekspedisi ya. Dia mendapat proyek pengiriman kertas suara dan tahun 2029 tahun 2029. Jadi dia pada saat tender dia nyatakan melalui pesawat udara. Ternyata pada saat kertas suara jadi selesai, itu masih lama banget waktu dikirim kapal laut jadikan korupsi karena tidak sesuai dengan tender yang ditandatangani. Yang dirugikan adalah KPU, yang diuntungkan adalah negara. Tapi nggak tahu saya, ternyata apa yang terjadi begitu kita kaji, itulah kekeliruan dari jaksa dan kekeliruan dari penasihat hukumnya. Penasihat hukumnya tidak jeli, jaksanya juga tidak jeli. Pada saat mengeksekusi kita kaji, ternyata 100% sahamnya PTP itu adalah milik negara. Dibutuhkan lagi, kalau milik negara yang sudah diambil ke PT, maka itu tidak berlaku undang-undang korupsi dan tidak bisa turun lagi BPKP. Tidak, BUMN itu 100% milik negara. Kan katanya kekayaan negara yang dipisahkan adalah tata kelolanya, bukan kepemilikannya, tetap di milik negara. Kalau dia rugi, ya negara rugi gitu kan. Telkom itu PT. Tapi begitu ada korupsi Telkom, ya negara rugi, karena itu kepemilikannya tidak hilang. Kepemilikan tidak hilang, hanya tata kelolanya yang berbeda. Yang dipisahkan adalah tata kelolanya yang tidak tunduk lagi kepada aturan Menteri Keuangan. Dia tunduknya pada undang-undang PT dan pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian BUMN. Itu yang kadang-kadang kalau kita diskusi, terus miliknya milik siapa? Memang kalau jadi BUMN itu jadi milik swasta, kan tidak uang negara itu. Kalau dia negara yang rugi lah, makanya CPN bisa turun di situ. Jasa pengacara negara bisa turun untuk memberikan advokasi, memberikan bantuan hukum. Saya pernah jadi CPN 4 tahun, yang di Datun, Mas Datun. Ya, kita turun ke BUMN, kalau perbaikan protes, saya tahu ya, ini kan milik negara juga Pak. Iya, bukan milik swasta kan? Bukan berarti negara bikin PT terus hartanya jadi milik Pak Dede, kan tidak. Walaupun Pak Dede direktur, tetap itu punya negara. Orang berdanaan dari negara 100%. Kita lanjut. Kemudian soal, kalau Pak Dede dulu, nanti baru undang-undang. Masalah kategorisasi, memang kita sudah mengacu kepada hukum yang berlaku internasional. Bahkan itu sudah jatuh dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kategorisasi denda. Karena kalau yang dalam undang-undang lama tidak ada kategorisasi. KUHP pidana tanggal nomor 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu memang berlaku nanti tahun 2026. Di situ ada kategorisasi tentang denda. Kategorisasi 1 itu denda pidana itu diatur dalam pasal 79. Kalau kategorisasi itu denda itu adalah paling banyak 1 juta, kategori 2 10 juta, kategori 3 itu 50 juta, kategori 4 itu 200 juta, kategori 5 itu 500 juta, kategori 6 itu 2 miliar, kategori 7 itu 5 miliar, kategori 8 itu 50 miliar. Itu denda seperti itu. Jadi kalau dalam perkara pidana nanti cukup disebutkan bahwa denda kategori 1 denda, berarti dia penampungan dendanya paling banyak 1 juta rupiah. Kalau denda kategori 2 berarti dia paling banyak adalah 10 juta rupiah.
yang menarik dari undang-undang KUHP baru itu adalah kalau terjadi pelanggaran adat, maka dia bisa dikenakan denda kategori 2. Jadi hukum adat diakomodir. Kenapa diakomodir dalam undang-undang hukum adatnya? Karena banyak sekali terjadi pelanggaran hukum adat dan tidak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Makanya ada juga EJ itu terobosannya Pak Jaksa Agung dengan Perda 15. Pertama kali Jaksa Agung Pak Profesor Burhanuddin yang menerapkan EJ. Tapi EJ itu sebenarnya pertama kali menerapkan adalah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. EJ itu yang pertama kali menerapkan lagi adalah hukum Islam, tidak ada di tempat hukum yang lain. Dalam hukum Islam kalau orang membunuh, kalau korbannya memaafkan, tidak boleh dibunuh. Padahal berlaku kisah, kalau mati hukum mati. Tapi di Papua diterapkan itu. Terjadi pembunuhan, tapi ada denda adat disampaikan, maka tidak perlu lagi dihukum penjara ke pengadilan. Bisa di-EJ-kan, bisa didamaikan. Kalau ada damai, ada di Papua. Papua lebih hebat. Pembunuhan pun bisa di-EJ-kan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang KUHP tidak mengakomodir itu, tapi akhirnya Undang-Undang KUHP 1/2023 mengakomodir. Kalau terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan hukum adat setempat, maka bisa dikenakan denda kategori 2, maksimal 10 juta. Contohnya, misalnya kalau di Bali, ada orang Bali nggak? Bali itu kan suka ada orang yang suka naruh sesajen yang di depan rumah gitu. Kalau orang Indonesia, orang di luar Bali yang tidak naruh sekali denda, itu kena hukum adat. Bisa kena denda 10 juta. Dalam KUHP 2021-23 dikenakan hukum. Selama ini kan tidak, denda adat setempat aja sana gitu. Kalau sekarang nggak, itu diakomodir gitu. Terus misalnya ada kain, ada pohon di kain-kain gitu kan, kemudian orang di luar nggak tahu gitu kan, sobek kainnya coba, itu kan ada adat dalam Undang-Undang KUHP 2023 itu diakomodir denda hukum adat. Sudah kena denda kategori 2, jadi maksimal itu 10 juta rupiah. Dan itu harus mekanisme peradilan pidana. Jadi proses sidang peradilan negeri dan nanti jaksa tuntut denda kategori 2 hakim 10 juta rupiah. Kalau di luar ini malah untuk pidana pun pakai kategorisasi. Pembunuhan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pembunuhan biasa yang tidak ada rencana, pembunuhan berencana, atau pembunuhan karena tidak sengaja gitu. Karena 359 karena kelalaian, kesannya sebetulnya pembunuhan juga termasuknya. Karena kelalaian tapi menimbulkan aturan. Itu ada kategorisasi. Tapi yang hebat kalau di luar negeri yang menghukum bukan hakim. Hakim tidak menghukum. Hakim hanya menerapkan besaran pidana. Yang menghukum itu adalah juri, rakyat yang menghukum. Juri yang menyatakan dia bersalah tidak bersalah, gitu. Hakim cuma memutusin doang kan. Bersalah, guilty or not guilty, guilty or not guilty, semuanya. Apa kesalahannya? Pembunuhan tingkat 1 misalnya. Oke, 15 tahun penjara, tetap kamu itu aja selesai kan. Kalau kita kan tidak, kita pembuktinya material, bukan formil, berbeda dengan yang ada di negara lain. Kemudian di Amerika, yang ketiga terakhir, apakah Undang-Undang 17 gitu kan? Apa tadi jawabannya? Apakah peraturan yang sekarang sudah menjamin perlindungan terhadap rumah sakit dan nakes? Dari dulu juga semua undang-undang memberikan perlindungan terhadap nakes. Semua undang-undang. Saya sempat ngomong pada saat Undang-Undang Kesehatan Pemerintah Kota Palu, Minkom. Harusnya dalam Undang-Undang Kesehatan ini tidak perlu lagi ada sanksi pidana. Waktu di SCM dulu sempat ngomong juga saya kalau masalah ya. Tidak perlu ada sanksi itu. Buang. Kenapa? KUHP itu menjangkau semua. Semua yang diatur dalam undang-undang itu sudah terjangkau dalam KUHP pidana. Tetapi ternyata pembentuk undang-undang kepengen ada nuansa lebih dalam suatu undang-undang. Padahal itu undang-undang kesehatan adalah administratif penal, jadi hukum administrasi. Tapi ingin memberikan sanksi pidana, makanya kenal dengan istilah administrasi penal. Hukum administrasi yang punya sanksi pidana. Terus, apakah sudah menjamin? Semua sudah menjamin. Kenapa? Berdasarkan kajian saya belum prof sebetulnya, cuma semua kawan-kawan di kampus bilang prof aja, diwain ya amin aja sini. Berdasarkan kajian saya, orang dihukum itu bukan karena salah, sebagian besar, walaupun ada yang dihukum karena salah, karena goblok. Maaf saya ngomong, goblok. Entah yang goblok yang dampinginya, entah yang goblok orangnya, gitu. Sehingga itu bisa dipidana. Contoh yang paling simpel yang sering kali terjadi, kemarin saya ngomong di waktu menentukan pelantikannya PPNS di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga ada diskusi di 2012, saya bilang ini. Contoh yang paling sederhana, Pak Purwanto itu naik mobil, lampu merah, tiba-tiba lampu jadi hijau, nyala lampu. Daerah kiri ada motor ngebut, dia lampu merah diterabas, tabrak mati. Yang salah siapa? Yang dihukum? Berarti kan yang salah motor yang dihukum mobil kan? Begitu tanya Pak Hitung, lihat motor nggak? Lihat. Kenapa nggak sempet? Nanti dia 359 KUHP kalau undang-undang yang baru, undang-undang tes sama gitu, karena kelalaian mengakibatkan matinya orang. Dia bilang gitu doang. Kan banyak orang masih ngomong seperti itu, dan itu terjadi banyak.
Di Cianjur seringkali seperti itu, dan kalau saya jaksanya, saya kadang-kadang jadi jaksa penyakit kasus di kampung tahun 90-an, saya bilang, goblok, saya ngomong, aku tanya, kontainer itu belum ada Cipularang, semua pasti lewat Sukabumi, lewat Cianjur. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pasal 310 dan 304 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pada pasal 310 itu ada istilah yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi di dalam pasal 310 ini disebutkan bahwa dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Itu pada pasal 310. Tetapi pada pasal 304 di sini disebutkan adanya yang disebut dengan Majelis Penegakan Disiplin Profesi yang dibentuk oleh Menteri. Jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah dipastikan melanggar disiplin profesi itu akan dikenakan sanksi. Tetapi sesudah dikenakan sanksi pun masih bisa dilakukan tuntutan secara pidana. Nah, dalam konteks ini pada pasal 304 itu disebutkan bahwa dalam tindak pidana itu aparat penegak hukum harusnya mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Nah, pertanyaan saya adalah apa perbedaan antara alternatif penyelesaian sengketa ini dengan restoratif justice, dan apa model atau bentuk dari APS dan restoratif justice ini? Kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait dengan pasal 191 dan 193. Di dalam pasal 191 ini, salah satu kewajiban dari rumah sakit adalah melindungi dan memberikan bantuan hukum kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang melakukan tugas di rumah sakit. Jadi saya rasa ini sesuai dengan spirit munculnya vokasi dalam konteks memberikan bantuan hukum. Tetapi pada pasal 193 disebutkan bahwa rumah sakit juga bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas pelayanan yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini terhadap pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan? Apakah kerugian ini juga dimaksudkan jika tenaga medis dan tenaga kesehatan ini didenda atas tindak pidana yang dilakukan? Terakhir, pertanyaan saya ketiga, sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini, organisasi profesi itu tidak sudah cenderung tiba. Jadi saya dengar ada upaya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan saya adalah setahu saya ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu yang hanya menetapkan satu organisasi profesi. Jadi dalam konteks ini untuk dokter adalah dokter Indonesia. Nah, apakah alasan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan organisasi profesi itu hanya tunggal itu bisa dijadikan sebagai sebuah argumentasi judicial review Undang-Undang Kesehatan Nomor 17? Terima kasih. Ya, saya ini ada beberapa poin yang ingin ditanya. Pertama menyangkut kehadiran dari saksi sendiri. Ini kan banyak ada yang perkumpulan maupun komite yang dibuat untuk rumah sakit ini. Pertanyaan cuma satu, bisakah kira-kira wacana ke depan kalau anggota kita, terutama dalam hal rumah sakit maupun dokter yang terkait dengan unsur pidana yang akan diperiksa oleh polisi, tidak boleh langsung periksa, harus melalui kita terlebih dahulu? Satu pertanyaan saya. Artinya kita ada lembaga khusus ini kan yang menangani mereka, sudah menjadi anggota. Bisa tak kita, kalau polisi bisa langsung masuk memeriksa rumah sakit atau personel yang terkait dengan pidana tersebut? Lalu kemudian yang saya tanya, jika lagi masalah artinya RG ya, kita biasanya
melakukan terhadap lawan itu lebih banyak melakukan RG ya, karena di RG ini peluangnya besar sekali tidak akan mendapatkan uang dalam perdamaian dan tidak akan lebih aman melalui RG yang dilakukan melalui lembaga kepolisian itu. Apalagi RG yang menyebut dengan undang-undang perlindungan konsumen lebih besar, artinya biaya yang akan kita dapatkan di sana terhadap ganti rugi yang akan kita ajukan baik secara formil maupun materi nanti. Lalu kemudian terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter ataupun yang lainnya terhadap kelalaian atau malpraktek, misalnya dalam pertama pertanyaan saya, kalau terjadi dalam suatu diagnosa berbeda, ternyata ditangani penyakit yang berbeda, ada kombinan dari pihak partai, bagaimana pandangan konsultasi dari segi hukum penyelesaian itu? Lalu kemudian terhadap lalai atau malpraktek, ada terjadi seorang dokter melakukan operasi, itu ada bukti misalnya ketinggalan di dalam, sehingga menyebabkan ada kerugian terhadap pasien itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup 2 ya. Karena pertanyaan di online belum ada, jadi kita bahas di pertanyaan offline. Kebetulan pertanyaannya banyaknya ke Pak Arif ya, ke Dokter Arif. Mohon izin, dok, pertanyaan dari Dokter Iki ketiga-tiganya ke Dokter Arif. Yang pertama yaitu tadi apa bedanya penyelesaian restoratif justice dengan alternatif sengketa. Kemudian untuk kelalaian atau kerugian medis antara nakes dan petugas medis dan non medis terkait dengan denda, bagaimana yang terkait dengan pasal 191. Kemudian tadi juga ada dari review ya, KMK, sehingga organisasi profesi itu menuju pada organisasi tunggal. Mungkin itu dulu dari yang harus dijawab oleh Pak Dr. Arif. Ini pertanyaan pertama itu kajian klinis. Ada undang-undang kesehatan itu memberikan 2 sanksi sebetulnya. Satu itu sanksi pidana, kedua sanksi administrasi. Apakah keberadaan sanksi administrasi itu menghapus sanksi pidana? Tidak. Dan itu bukan hanya berlaku untuk undang-undang kesehatan saja. Kemarin juga di undang-undang tata ruang, waktu kita melakukan pelatihan pelatihan PPNS tata ruang, satu-satunya Direktorat Jenderal Kementerian ATR yang memiliki PPNS cuma tata ruang karena pertanahan juga. Mereka sebutkan ada beberapa perkara yang ditolak karena sanksi administrasinya belum ditegakkan, tapi sanksi pidana ditegakkan. Padahal sanksi pidana dan sanksi administrasi adalah 2 hal yang berbeda. Kalau sanksi administrasi ditujukan untuk kepentingan perlindungan hukum bagi korban, kalau sanksi pidana itu diberikan khusus untuk memberikan pelajaran bagi pelaku. Kenapa memberikan pelajaran bagi korban? Seperti pencabutan izin praktek yang dilindungi dari korban-korban yang lain, dari praktek pelaku dokter yang tidak benar seperti ini. Itu kan perlindungan. Kalau pidana yang dipenjara dia. Dan pembelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dengan masuk penjara. Itu fokusnya berbeda. Di dalam ketentuan pasal 310 dia disebutkan dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan yang juga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di 310 menyatakan seperti itu. Pengadilannya pengadilan mana? Apakah pengadilan pidana atau pengadilan perdata? Apa sih yang disebut dengan penyelesaian alternatif atau alternatif penyelesaian sengketa? Penyelesaian alternatif sengketa tersebut. Ini sebetulnya mengadopsi sistem kalau undang-undang yang baru, KUHP yang baru,
itu hampir semuanya alternatif penyelesaian. Pemidanaan adalah continuum remedium, bukan premi. Sehingga dalam undang-undang yang baru hampir semua itu bisa dikenakan sanksi kerja sosial ataupun pengawasan. Saya kemarin ngomong-ngomong sama dari Baris Kawas, kita akan banyak dibuatkan sabara untuk kerja sosial. Jadi ada seorang pelaku pencurian, pelaku penipuan, besok akan kenakan misalnya pidana kerja sosial, tidak masuk penjara dia, tapi tiap hari dia harus nyapu jalan di Sudirman Tamrin tiap hari, dikawal sama polisi bersenjata. Kalau senjata senyabu tiap hari, pakai baju orange stand, kejaksaan gitu. Itu undang-undang. Terus alternatif penyelesaian yang lain apa? Ya perdamaian, denda damai. Kalau memang bisa diupayakan damai, tadi sudah ada bapaknya ada, cuma bapaknya jalan sih ada. Kalau bisa diupayakan damai, yang nggak masuk penjara orang. Hampir sama dengan yang dilakukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ini adalah yang disebut dengan istilah upcoming written process. Penyelesaian perkara di luar persidangan, dan itu diterapkan. Kalau sekarang kenal istilah RJ, padahal bukan hanya RJ. Untuk alternatif penyelesaian di luar sidang itu, upcoming written process itu dikenal dalam Undang-Undang Perpajakan (KUP). Kalau orang sudah bayar, kalau dalam HPP itu disebutkan tadi 4 kali pajak utang. Ada orang menunggak pajak dikenakan denda 3 kali pajak utang plus denda pajaknya dengan pembayaran pajak utangnya, jadi 4 kali semua total. Jadi bayar pajaknya misalnya orang gelapin pajak 100 juta, dia harus bayar pajak 100 juta plus 300 juta. Udah proses penyidikan bisa dihentikan. Jaksa Agung yang menghentikan atas permintaan Menteri Keuangan. Itulah proses. Dalam perkara perlindungan anak terhadap pelaku anak-anak harus ada diversi. Itulah perlindungan proses. Diupayakan diversi terlebih dahulu. Kalau diversi berhasil, nggak harus sidang. Bahkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pengadilan harus diversi damai. Polisi nggak bisa damaikan, kirim ke kejaksaan. Kejaksaan coba damaikan, nggak bisa kirim ke pengadilan damaikan dulu. Jadi kalau polisi damaikan nggak bisa, ada pidana anak kirim ke kejaksaan. P21 damaikan nggak bisa, timbang pengadilan dakwa, tuntut. Timbang pengadilan, hakim damaikan dulu, nggak bisa damai juga, baru sidang lokal. Nah, dalam sistem peradilan kesehatan dibuka alternatif tersebut, tapi jangan ketahui dulu, tapi peraturan pemerintahnya belum jelas. Bagaimana cara pelaksanaan alternatif penyelesaian tersebut? Belum ada peraturan pemerintahnya. Kejar peraturan pemerintahnya nanti. Kalau sudah ada PP atau peraturan kejaksaannya bisa kita laksanakan. Kalau kejaksaan sudah pasti akan laksanakan. Tapi tidak semua bisa di-RJ. Kalau udah menyangkut nyawa mati nggak ada RJ itu. RJ mati itu cuma berlaku untuk daerah otonomi khusus Papua. Di luar Papua nggak ada. Tetap orang hukum. Tapi di Papua bisa di-RJ-kan. Kalau dia sudah bayar denda adat. Tapi denda adat Papua kan besar sekali. Sekarang dibatasi makanya. Hanya kategori 2 10 juta. Kalau dulu kan tidak bisa sampai 100 juta, bisa sampai 1 miliar kena denda adat. Kalau Papua sekarang dibatasi. Oke, denda adat dilakukan, tapi maksimal cuma 10 juta dendanya. Kalau di bawah tangannya damai, itu nggak jelas. Silakan. Bawah tangan. Jadi alternatif penyelesaiannya seperti itu, damai. Nah, itu ada peran vokasi di situ. Vokasi harus bisa mewujudkan penyelesaian perkara melalui pendekatan penyelesaian perkara di luar persidangan. Vokasi itu sih alternatif penyelesaian aman. Kalau apakah bisa dibatasi harus lewat vokasi dulu baru diperiksa? Nggak bisa, karena vokasi tidak disebut dalam undang-undang dasar, dalam undang-undang. Beda dengan gapas, harus ada gapas dalam undang-undang sebut ada gapas. Bisa, vokasi tidak disebut dalam undang-undang, kecuali kalau vokasi disebutkan dalam undang-undang. Beda seperti ini, dokter ataupun notaris. Setiap pemeriksaan notaris harus minta persetujuan dari MPW, Majelis Pertimbangan Wilayah. Dulu sudah di judicial review, balik lagi dalam undang-undang notaris yang baru. Dulu kan tidak perlu lagi ya, waktu MKN. MKN di judicial review dibatalkan oleh MK, tiba-tiba bikin undang-undang baru harus ada MPW. Tinggal nanti MPW diajukan dibatalin apa enggak itu. Kalau itu disebut di state dalam undang-undang kesehatan, wah luar biasa. Tapi lagi, vokasi kan begini bagusan,
undang-undang kesehatan duluan gitu. Kalau vokasi udah berjalan lebih lama, mungkin bisa di step dalam vokasi. Terus yang pasal berapa itu jelas ya, gitu ya, yang alternatif pada saya. Kemudian organisasi tunggal, mungkin nggak sih ada organisasi tunggal? Kalau saya bilang harus, bukan yang mungkin. Harus, nggak bisa ada organisasi banyak. Tapi nggak mungkin. Contohnya aja advokat. Diamanatkan oleh undang-undang hanya satu organisasi advokat, berantem lah semua advokat. Bikinlah semua organisasi advokat, minta semua berdiri sendiri. Itu yang terjadi. Ya, advokat yang ahli hukum saja nggak berantem semua, nggak mau di organisasi tunggal. Kenapa sih dia bisa bersatu gitu? Kenapa? Karena peninggalannya Belanda masih nggak melekat di otak kita. Definisi tunggal. Jadi kita kan masih melekat gitu. Harusnya kenapa kan bersatu? Satu organisasi tunggal aja. Tapi yang praktek nggak bisa. IDI kemarin itu bisa bersatu. Cuma ikatan dokter Indonesia nggak ada lagi ikatan-ikatan yang lain. Sekarang mau ditopos lagi nih. Mau bikin kalau bisa ikatan dokter Indonesia udah nggak ada lagi. Semua dokter masing-masing praktek sendiri-sendiri juga. Siapa yang ngawasin? Boleh-boleh aja bikin organisasi banyak-banyak. Tapi siapa yang ngawasin? Semua akan dilihat. Harusnya pengawasan itu dilakukan bukan oleh organisasi profesi. Harusnya dilakukan oleh negara. Seperti akuntan. Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi akuntan. Akuntan negaranya BPK yang mengawasi semua akuntan. Walaupun akuntan publik nyatakan tidak ada kerugian negara, kalau BPK bilang itu ada, selesai sudah. Begitu BPK bilang ada di mana, selesai. Maksudnya dari Kementerian Keuangan. Harusnya seperti itu. Tetap ini silakan jalan, tapi penguasa harus di Kementerian Kesehatan. Harusnya. Mungkin kan di usia mungkin saja, kita sudah meluaskan kewenangannya. Kenapa? Karena tidak ada yang ngawasin mereka. Hukum itu secara internasional, hukum, kalau kita bicara tentang ilmu hukum dan ilmu itu lah, karena saya nggak jawab filsafat hukum dan ilmu hukum. Hukum itu cuma dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama itu hukum konstitusi, yang kedua hukum administrasi. Hukum konstitusi itu kewenangannya melekat di Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kalau tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, masuk dalam hukum administrasi yang kewenangannya ada di tangan Mahkamah Agung. Hukum administrasi itu dibagi lagi banyak kewenangannya. Ada hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum adat, hukum pajak, hukum ekonomi dan lain-lain. Tapi praktek kan, Mahkamah Konstitusi sudah masuk dalam ranah hukum administrasi. Yang terakhir EJ, ya tadi itu advokasi mungkin ada samanya. EJ, restoratif justice itu sebetulnya kewenangan siapa sih? Kalau di negara-negara lain yang punya kewenangan EJ cuma jaksa. Karena dominus litis, pemimpin perkara itu jaksa, bukan polisi, bukan hakim. Tapi Indonesia dia telah membagi-bagi kewenangan dengan sistem kompartemensi ataupun sistem yang dikenal dengan diferensiasi fungsional. Jadi bisa di polisi, bisa di jaksa, bisa di hakim, bahkan lapas pun bisa EJ juga. Bisa juga nanti lapas bikin kewenangan EJ juga. Mau di hukum penjara mau di EJ kan, yang punya kewenangan hakim terakhir itu. Mau pakai dari hakim. Mungkin itu aja, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir dari komisi tadi, apakah setiap kasus tadi sebelum masuk ke ranah pemeriksaan bisa ke kohasi dulu? Ya, terima kasih tadi sudah disinggung juga ya. Tapi saya mau pertegas bagaimana kita ketahui kalau advokat ya dalam kasus-kasus pidana subjek hukumnya adalah individu. Kita organisasi, tidak mungkin ya kita dampingin kalau ada namanya pidana, nggak bisa take over. Kalau take over adalah perdata. Nah dalam kasus pidana tadi, ya janganlah kita berharap vokasi bisa, jangan polisi panggil anggota kita yang nggak mungkin. Ya karena tadi saya jelasin subjek itu jelas pidana itu dari individual sasaran. Sedangkan kalau tadi ada disebut undang-undang konsumen di dalam RG ya, apapun dasar karena polisi selalu pakai KUHP junto teks spesialis ya, undang-undang konsumen, nanti ada undang-undang kesehatan jadi acuan yang boleh-boleh saja dari pelapor. Tapi kalau kita kan sebagai pembela yang terlapor ya tentunya kita sebagai polisi akan tampil untuk bisa menjelaskan klien kita ini ya apa dasarnya gitu. Bahkan dalam pengalaman kita juga
rumah sakit, dokter nakes yang diserang dilaporkan pidana itu mengikuti proses. Padahal di dalam itu kita bisa ada adukan berlapor balik kan, itu jangan dilakukan. Kalau sekarang kita bisa berlapor balik, pencemaran nama baik itu apa? Kemudian kalau di perdata kita bisa udah balik juga, rekonvensi juga, dan kita jarang dilakukan oleh lawyer-lawyer teman kita di sana. Vokasi akan total dilakukan itu. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Ya, nah, kan sebagaimana undang-undang kesehatan sekarang ini ada melalui badan administrasi itu nggak bisa langsung. Jadi informasinya itu untuk langsung ke bawa ke polisi, lewat itu dulu, di sana oke. Tapi memang kita pengalaman kita sebagai lawyer, jangankan badan di bawah menteri, kita presiden kita juga. Jadi kondisi-kondisi itu kita bisa tahu lah, sama satu ilmu satu guru gitu. Nah kita tampil sebagai pembela yang diduga tersangka ataupun ya tergugat, kita akan tampil untuk ya kita kalau perdata kita bisa gugat balik, pidana kita bisa lapor balik, ya kan, dan sebagainya. Sudah nanti rahasia kerja vokasi, ya. Oke, dan satu lagi tadi yang belum barangkali dipahami begini, kita tampil untuk pidana, perdata, dan tun. Nah ini yang belum ada pertanyaan, kok tun segala? Jadi kita punya anggota, berarti ada individu. Seandainya direktur rumah sakit, ya SUD, anggota kita, satu kali dipecat dia oleh bupati, digeser sehingga dia kemana? Kalau dia pakai lawyer itu pasti mahal. Tapi kalau dia anggota kita duduk manis, kita akan ada pintu bupati, kita akan ada pintu menteri itu. Karena anggota kita dipecat, geser jabatannya yang tidak berdasar. Jadi posisi vokasi lalu menyangkut tuntutan gratis advokatnya ada yang anggota kita, tapi bukan jobnya. Oke, paham ya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, untuk diskusi kita sudah selesai. Dipersilakan untuk penanggap sekaligus notulensi dalam seminari. Maka silakan Bapak Artawan Upacara Sarjana. Sebelumnya ini pematerinya sudah ekspektifika masing-masing dan sudah pakar ya, jadi tidak perlu ada tanggapan lain karena sudah luar biasa sekali. Pak Bitung ya advokasi ya, seperti advokasi bidang kesehatan, sudah bertahun-tahun di bidang kesehatan. Kemudian Dr. Arif sudah berkecimpung di bidang kesehatan, expert di dalam penanganan kasus selama di bidang kesehatan. Kemudian Winarso S5 merupakan juga konsen masalah sertifikasi ISO. Ini sudah luar biasa dari paparan dari materi yang sangat detail sekali, dan mungkin juga peserta sudah beberapa yang tanya ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan penanganan perkara, kemudian penanganan dan standarisasi. Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin ketiga ini patut untuk disebut profesor. Tepuk tangan buat pemateri kita. Nah, kemudian saya mau menyinggung sedikit masalah koharsi. Koharsi ini berarti secara khusus ya, bidang konsentrasi di bidang kesehatan, penanganan di bidang kesehatan. Mungkin untuk persiapan nanti ada pelindungan peradilan kesehatan. Jadi kita sangat sangat senang ya bisa diajak bergabung di dalam organisasi yang sangat luar biasa ini. Semoga kedepannya koharsi makin jaya. Mana yang tadi? Koharsi jaya. Terus selanjutnya saya akan membacakan notulensi dari pemateri. Untuk penanganan kasus hukum di dalam dan luar rumah sakit tadi dijelaskan oleh Purwanto itu SE, MM, jelas. Beliau menjelaskan mengenai konflik dan sengketa. Jadi perbedaan antara konflik dan sengketa itu sudah dijelaskan kepada saya. Jadi sebelum timbul sengketa tentunya adanya konflik dulu.
Kemudian juga menjelaskan mengenai penanganan dari koersi, penanganan secara pendampingan, litigasi maupun non litigasi. Terus selanjutnya tadi untuk dari paparan dari Dr. Arif menjelaskan bahwa dengan adanya undang-undang kesehatan ini sebagai penyempurna ya dari undang-undang yang lama ya Prof ya. Jadi sebagai penyempurna dan pelengkap. Jadi di situ sudah jelas ada ketentuan-ketentuan pidana dan beserta dendanya. Gitu. Terus selanjutnya tadi paparan dari Prof. Winarso mengenai ISO 37001 yang mana ISO itu untuk mencegah terjadinya suap di rumah sakit. Jadi tindakan suap di rumah sakit bisa dihindari dengan adanya sertifikasi ISO 37001. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih Pak wartawan. Sekali lagi aplaus untuk seluruh pemateri kita. Kohorsi Jaya. Terima kasih kepada Bapak Purwanto itu, Bapak Dr. Arif, Bapak Winarso. Terima kasih atas semua materi yang diberikan. Semoga menjadi amal soleh buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada pembawa acara. Oke Bro and Sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.